Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan sebuah video edukasi mengenai Pancasila sebagai filsafat dan ideologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dengan NIM A221220044. Perkenalkan, nama saya Niputu Pandey Arsani dengan NIM A22122117. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM A221222120. Perkenalkan, nama saya Filza Rizka Nur Handayani, NIM A221222070. Perkenalkan, nama saya Nurli Mortuka dengan stambuk A22119. Perkenalkan, nama saya Rizmi Lasari dengan NIM A221222092. Dan perkenalkan, nama saya Nurul Amna Muhammad Said dengan NIM A2212295. Selamat menyaksikan, guys. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pengandalan sikap, tingkah laku dan perbuatan kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan yaitu Pancasila. Selain itu, Pancasila dirumuskan dari hasil perenungan jiwa mendalam dari para pemimpin dan perwakilan bangsa yang sesuai dengan adat istiadat, agama, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ialah menjaga toleransi satu sama lain. Sebagai manusia, pasti keseharian setiap individu berbeda, yang menyebabkan kehidupan sosial dan interaksi satu sama lain juga berbeda. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis. Landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atau sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang kedua, landasan epistemologis. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, yang kemudian disintetiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia. Yang ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Yang keempat adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca yang mempunyai arti 5 dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.
Ideologi menjadi kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Di Indonesia, para pendiri bangsa telah sepakat menetapkan ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Secara umum, ideologi Pancasila berarti nilai-nilai luhur budaya dan religius bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebuah aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Dan yang kelima, untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Contoh filsafat Pancasila yang bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjaga toleransi. Contoh filsafat Pancasila yang bisa diterapkan dalam keseharian kita adalah menjaga toleransi antar individu dan kelompok. Sebagai manusia, tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan kehidupan sosial dengan berinteraksi dengan manusia lainnya. Contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dari sila pertama hingga sila kelima. Contoh penerapan sila pertama Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, saling toleransi terhadap masing-masing pemeluk agama. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menegur jika ada suatu hal yang salah. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila sebagai ideologi negara yaitu tidak membuat dan memperpanjang konflik. Yang berikutnya, contoh penerapan sila keempat Pancasila sebagai ideologi negara yaitu berani mengeluarkan pendapat. Contoh penerapan sila kelima Pancasila sebagai ideologi negara menghargai hasil karya orang lain. Weh, itu musuh, tembak sudah, itu di kanan. Jangan lari ke situ, cepat. Itu aduh, kenapa kau tembak? Apa kau? Dengar azan itu kata sholat. Sholat saya dulu, nanti saya pergi dulu. Tadi duluan dari tadi. Tidak mau saya duluan. Astaga, tidak boleh begitu, ganti-gantian. Banyak di permainan lain ini. Saya tidak boleh langsung main kasar. Beneran, saya suka. Tidak boleh begitu. Saya suka, saya sebenarnya ya. Orang ini.
Saya tidak peduli. Tidak, Ilen. Saya duluan, Ilen. Ada begini aja, baik saja, ganti-gantian. Banyak juga main yang lain. Kau main itu dulu, baru kau itu, baru habis kau itu, kau lagi main yang lain. Kayak begitu kan. Pegang saja, minta maaf saja. Saya minta maaf, Ila. Maaf, Ilen. Duluan aja, Ilen. Saya duluan ini. Sampah apa dia dibuang sembarangan? Ih, terserah saya. Ih, tidak boleh, harus dibungkus. Kan di sini kok lihat bersih, tidak boleh ambil itu. Kan kau sudah tahu toh kalau kebersihan itu sebagian dari iman, jadi sebaiknya kau pungut baru kau buang di tempat sampah. Cepat ambil. Ya. Itu tong sampah kau buang di situ saja sampahmu. Jadi lain kali jangan kau buang sembarangan lagi, Nek. Oke. Makasih sudah mengingatkan. Sama-sama. Itulah video edukasi dari kami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, guys.